siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini masuk 3 ya, sistem berkas. Materinya tentang booking dan buffering. Oke, blok dan sektor ya. Jadi sudah kita pelajari sebelumnya itu kan kita sudah tahu ya pembagian track ya, dan sektor, kemudian cluster di dalam disk ya, bagiannya dimana nanti akan digunakan pada teknik namanya teknik blocking gitu ya, dalam proses penyimpanan datanya. Oke, lanjut. Kemudian blok, kita lihat dulu pengertiannya, adalah unit informasi aktual yang ditransfer antara device penyimpanan eksternal ke memori utama ya, atau sebaliknya ya, dari memori utama ke penyimpanan eksternal. Kita sudah bahas ya penyimpanan eksternalnya ya, contohnya hard disk ya, CD, blank gitu ya, CDR, CDRW, flash disk bisa juga. Untuk yang memori utamanya itu contohnya adalah RAM ya, RAM. Kecepatannya hampir mendekati kecepatan cahaya ya, 5 kali 10⁻7 detik dalam proses membaca dan data ya. Oke, kemudian ini blok adalah kita lihat areal kerja dari blok ini berada di memori utama ya. Ya, areal kerja berada di memori utama. Jadi ada istilahnya buffer, itu berada di inti memori komputer ya. Jadi buffer ini ya seperti jalan tol gitu ya. Jadi tempat penyimpanan sementara. Jadi jalan tol kan ada tempat istirahat juga ya gitu ya. Kita lihat apa itu buffer. Jadi buffer ini penyeimbang untuk proses pengiriman antara penyimpanan eksternal dan memori utama ya, penyeimbangan kecepatan. Nanti kita lihat contohnya di belakang. Terakhir, ini blok adalah satuan dari unit data yang ditransfer dari memori utama ke memori sekunder atau sebaliknya ya, secara serentak. Jadi blok ini kirim secara berbarengan ya. Nanti di dalam blok itu terdapat record ya. Recordnya bisa lebih dari satu. Record itu kirim secara berbarengan pada saat proses penyimpanan data atau membaca datanya. Kemudian pembagian track ke dalam blok itu dengan ukuran yang sama kita sebut dengan sektor ya. Hari kan sudah dibahas kalau sektor itu misal kayak pembagian disk, kita buat dulu tracknya ya, track ini kita bagi-bagi seperti potongan pizza gitu ya. Nah, potongan pizza ini kita sebut dengan sektor ya. Video yang di materi yang pertama itu bisa dilihat ya pembagian. Jadi ada mana sih nomor sektornya, sektor 1, sektor 2, sektor 3 dan seterusnya ya. Dan cluster itu ya gabungan dari satu sektor atau beberapa sektor ya di dalamnya. Kemudian pembagian track udah ini sudah. Kemudian hard sectoring ya, pembentukan sektor sepenuhnya yang dilakukan oleh head ya. Jadi pembentukan sektor ini bisa berdasarkan hardware-nya langsung gitu ya. Jadi berdasarkan kepala bacanya. Jadi head ini kan
Ya, istilah untuk yang di hard disk itu kan ada mekaniknya. Nah, mekanik ini yang menggerakkan kepala baca tulis ya dalam supaya eh, sistem informasi bisa membaca datanya kemudian menggunakan head. Jadi kalau hard sectoring ini ya berdasarkan ini ya pembuatan sectoringnya itu ya dibuat berdasarkan hardware. Jadi hardware ini kan dibuat oleh pabrikan ya, pabrik. Ya kalau kita lihat di pasaran untuk hard disk itu ya contohnya hard disk lah gitu ya. Itu kan banyak mereknya ya. Jadi banyak pabrik-pabrik yang membuat hard disk. Misalnya ada Git gitu ya, dan Samsung kan mereka membuat ini juga membuat hard disk ya, yang membuat hard disk. Kemudian soft sectoring gitu ya. Jadi pembentukan sectoring ini bisa menggunakan program-program pengendali ya, software controller dengan operasi pemformatan ya, sehingga bisa ditentukan panjang sektornya. Jadi kemarin sudah pernah dibahas kalau kita melakukan format ya, misalnya di Windows gitu ya, Linux misalnya, itu kan yang terbentuk pada saat kita melakukan pemformatan itu adalah yang pertama itu adalah akan membuat track dan sektor yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel alokasi file. Tabel alokasi file ini fungsinya untuk menyimpan informasi-informasi yang diperlukan ya supaya proses pembacaan datanya bisa dilakukan ya. Jadi seperti informasi ya ada di misalnya suatu data sudah disimpan, nanti di tabel alokasi filenya itu akan disimpan misalnya informasi track dia ada di track 1 ya, ada di sektor 3, ada di cluster 7 gitu ya. Jadi informasi itu disimpan supaya nanti memudahkan sistem operasi dalam mencari data gitu ya. Jadi kalau seperti kayak di Windows kalau kita melakukan format kan klik kanan misalnya drive-nya misalnya atau ya drive-nya ya misalnya yang kita ingin format misalnya drive D gitu ya, klik kanan pilih format. Nah, nanti ada setelah kita klik format kan ada software ya, ada software pengendali yang bekerja yang fungsinya untuk melakukan format. Formatnya ya membentuk sectoringnya, membentuk tracknya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian block size ya. Jadi di sini ada istilah block size. Ini kita notasikan dengan B, yaitu ukuran dari blok biasanya tergantung dari beberapa sektor ya. Di block size ini ya kalau beberapa sektor itu kan berarti kan istilahnya cluster ya. Cluster. Jadi bisa gabungan dari beberapa sektor. Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Di sini ada block size besar sama block size kecil ya. Saya gambarkan dulu. Karena block size besarnya gambar seperti ini. Yang block size kecil ya anggap aja seperti inilah gitu. Ya, satu blok ini kalau yang besar ya panjang gitu ya. Kalau yang block size-nya kecil ya berarti ini pendek. Kemudian ini kita istilahkan dengan B gitu ya, block size ini. Jadi panjang dari ujung ke kiri ke kanan tuh dengan B ya. Ukuran bloknya panjangnya berapa. Nah, di dalam blok ini terdapat record-record ya. Terdapat record-record di dalamnya.
beberapa record di dalamnya. Recordnya yang hijau ini recordnya gitu ya. Yang blok kecil ini ya. Ini kan kotaknya nih misalnya satu gitu ya, record satu. Nah, ini ada record dua gitu ya. Ini dan seterusnya, record 3, record 4, dan seterusnya. Juga record 1, record 2, record 3, dan seterusnya. Kita lihat bedanya antara block size besar dan block size kecil. Yang pertama, block size besar itu suatu sektor blok itu memuat jumlah record lebih banyak ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari gambar saya buat ini, kalau yang blok yang di atas yang besar itu ya, recordnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 record. Sedangkan kalau yang blok size kecil ada 4 ya. Nah, jadi blok size besar ini ya ada kemungkinan pasti bisa memuat jumlah record lebih banyak dibandingkan blok size kecil ya. Kemudian banyak waktu yang terbuang untuk transfer data, padahal banyak record yang mungkin diinginkan ya, di apa masuk yang di apa yang ingin disimpan ya, menggunakan teknik blocking. Karena prosesnya penyimpanannya recordnya banyak gitu ya, jadi ya kalau penerapannya sih bisa sampai puluhan ribu gitu ya dalam satu blok yang besar, karena kan mereka ukuran kecil ya. Sektor itu ya bisa juga dibagi sangat kecil itu ya, pembagian potongan pizza. Kemudian perlu buffer besar di memori gitu ya. Jadi perlu karena proses penyimpanan recordnya kan banyak nih. Misal kita ingin menyimpan dalam satu blok ini misal sampai dia memuat misalnya sampai 100.000 record gitu ya. Otomatis kan dia perlu buffer yang besar ya untuk proses penyimpanannya ya. Di jalan buffer itu ya jalan polnya gitu lah. Jadi kalau jalan polnya lebar lebih cepat bisa masuk ke dalam blok-blok ini ya, ditransfer ke dalam blok-blok ini. Tapi kalau jalannya sempit gitu ya mau nggak mau ya seperti kendaraan yang macet gitu ya, jadi ya ngantri gitu, jadi lebih lama ya. Itu kemudian blok size kecil, satu blok memuat record yang relatif lebih sedikit ya. Kemudian nah ini kebalikan dari yang pertama ya, yang blok besar. Kemudian banyak waktu terbuang untuk mengumpulkan record ya, karena terletak pada blok yang terpisah. Nah, nanti pada saat proses pembacaan kembali ya, misalnya kita ingin menampilkan beberapa data ya, misalnya menampilkan 100 data, sedangkan dalam satu blok ini kan hanya 4 record saja. Kan harus menggabungkan dari blok-blok yang lain ya, mendapatkan 100 data tersebut. Itulah, jadi ada proses yang membuat lama waktunya gitu ya, karena pengumpulan kembali record. Kemudian ini kan blok 1 ya, nanti ada blok 2-nya ukurannya sama besar gitu ya, anggap aja sama nih blok 1 dan blok 2 gitu ya, sama blok tas kecil tinggi ini ya.
Nah, di dalamnya tetap eh, misalnya blok 1 ini dia hanya memuat 10 record saja bisa menampung. Nanti record ke-11 dia akan disimpan ke blok yang kedua, dilanjutkan ke blok, sama halnya seperti yang ini juga ya, blok kecil. Jadi record kelima ya karena bloknya sudah penuh gitu ya, hanya berisi 4 record. Record kelima ya simpan di blok kedua. Terus kemudian di sini ada istilah jumlah IBG ya, jadi interblock gap. Ya. Jadi IBG ini terletak di antara, kalau menggunakan teknik blocking berarti di antara bloknya gitu ya. Ini dia IBG itu di sini ya. IBG itu di antara blok ya, ya. Ini jadi IBG itu adalah ada di antara. Nah, kira-kira menurut kalian nih IBG ini fungsinya apa ini ya? Tahu nggak? IBG. Apa harus ada IBG? Ada yang mau pendapat? Ada. Jadi IBG ini ya sebagai apa ya? Penanda ya, penanda untuk batas akhir dan awal dari suatu blok ya. Batas akhir dari blok yang satu ini, blok yang kiri, dan sebagai awal dari blok yang kedua. Ya, jadi penanda. Jadi supaya bisa sistem operasinya bisa mendeteksi gitu ya, batas setiap blok itu sampai mana sih ya. Sehingga perlu digunakan IBG. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya record dan block ya. Record adalah unit aktual penyimpanan data pada level logikal atau file ya, atau tabelnya. Ya, sudah tahu ya apa. Kemudian record ini nah sempat kemarin di pertemuan kedua disebutkan kalau record ini ada dua jenis ya, tetap dan ukurannya variabel, bisa berubah-ubah ya. Jadi ukurannya tetap misalnya NIM gitu ya, NIM 249. Ya semua mahasiswa pasti apa NIM-nya ya sebanyak karakter gitu ya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Kalau nama ya bisa saja berbeda ya, kan variabel gitu ya. Seperti itu contohnya. Kemudian ukuran record itu kita simbolkan dengan R gitu ya. R1, R2 seperti ini. Kemudian record fisik dan record logic ya. File-file dalam berbagai ukuran biasanya disimpan di dalam alat penyimpanan sekunder ya. Ya sekunder ya karena kalau yang penyimpanan utama kan gantung listrik apa ya, berdasarkan listrik gitu ya, elektrik. Jadi kalau tidak dapat sumber daya listrik ya otomatis ya, kosong lagi ya penyimpanannya. Ya, record itu ya disimpan di penyimpanan. Mekanisme baca atau tulis data pada alat penyimpanan sekunder itu memerlukan jarak fisik antara kelompok-kelompok karakternya ya. Seperti tadi misalnya kalau kita simpan suatu data ya jumlah karakternya itu dihitung, nah itu yang mempengaruhi ya. Jadi record 1 misalnya panjangnya 20, nanti record 2 panjang 30, berbeda-beda ya, tergantung jumlah karakternya ya.
sehingga mempengaruhi penyimpanan secara fisik. Kemudian kita lihat sini. Record fisik ya, record fisik adalah jumlah karakter yang benar-benar dikirimkan antara memori utama dengan memori sekunder ya. Nah, di antara record itu terdapat IRG ya, kalau tadi IBG gitu ya. Ya IBG gitu ya. IBG 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 ya. Oke, jadi untuk record itu ada juga IRG ya namanya, inter record gap ya. Jadi seperti kalau IBG inter block gap, jadi letaknya antar blok. Kalau IRG itu letaknya antar record ya. Nah, tujuannya sama nah, ya, untuk memisahkan batas ya, untuk mengetahui batas awal dan batas akhir dari record sebelumnya dan batas awal record berikutnya ya. Kemudian biasanya IRG ini ya digunakan pada yang non teknik blocking gitu ya, non teknik blocking. Nanti kita lihat bedanya antara yang teknik blocking dan non teknik blocking. Nah, oke, di sini ada contoh nih, misalnya ada BFR, nah, ada istilah baru lagi, ada BFR-nya adalah blocking faktor, ini faktor itu adalah 60, artinya ada 60 record logic ya, yang diblok, yang disimpan di blok ya, untuk membentuk sebuah record fisik nah, ya, membentuk sebuah record fisik. Nah, di dalam maksudnya di dalam satu blok itu terdapat 60 record di dalamnya yang bisa disimpan ya, yang bisa dia tampung untuk setiap bloknya. Kalau contoh yang ini misalnya blok size kecil ini untuk satu blok itu dia hanya bisa menyimpan 4 record saja. Nah, itu jadi BFR-nya sama dengan 4. Nah, kalau contoh yang ini yang digambar slide, BFR-nya sama dengan 5, berarti ada 5 record di dalam satu blok ya. Nah, ini satu blok ya, dari ujung ini sampai ujung angka 5 ini, nomor 5, itu satu blok, dipisahkan dengan gap ya, karena pakai teknik blocking berarti gapnya kita sebut dengan IBG ya. Kemudian dilanjutkan blok berikutnya 6 sampai 10, nanti pisahkan lagi ada IBG. Dan untuk record logic gitu ya, jadi record logic ini seperti kita ya seperti ya bukan seperti lagi, sama gitu ya, tabel database ya, tabel database itu dimana ada nilai-nilai ya dari setiap individu lah gitu ya, individu. Nah, data mahasiswa 1, mahasiswa 2, nah itu data mahasiswa 1 itu ya disimpan di nomor 1 ini, mahasiswa 2 disimpan di nomor 2 ini, data mahasiswa 3 disimpan di nomor 3 dan ya. Nah, ini record logic gitu ya, ini record logic dan record fisik. Nah, itu bedanya seperti ini. Jadi record logic ini masuk ke dalam record fisik ya. Fisik ini ya langsung berhubungan dengan gimana sih proses ya. Oke, kemudian ini kita lihat kelihatan. Kemudian salah satu ya, alasan untuk membuat menggunakan teknik blocking adalah untuk memanfaatkan ruang pada alat penyimpanan secara lebih efisien ya.
Kita lihat beda perhitungannya. Kalau satu menggunakan teknik blocking, yang satu menggunakan non teknik blocking, ya, tidak menggunakan blocking. Jadi kita lihat misal IRG-nya atau IBG itu ya. Jadi kita sama IRG dan IBG itu adalah 0,6 inci. Dan data yang bisa direkam itu sebanyak 1.600 karakter per inci. Ya, jadi IBG nah, jadi 1 inci gitu ya, 1 inci. Ini 1 inci. Nah, 1 inci ini dia bisa memuat 1.600 karakter ya. Nah, kalau 0,6 inci kira-kira berapa karakter yang dia bisa muat ya? Sekitar 900-an kalau dari 0,6 ya. Kalau 0,5 inci berarti kan bagi 2 gitu ya, 400. Kalau 0,6 ya pasti di atas 800 ya, sekitar 900-an ya. Kemudian dengan ukuran record logic panjangnya, nah ini diketahui R-nya, panjang R-nya ini adalah 500 karakter. 500 karakter dan dikelompokkan per 60 record di dalam satu blok ya. Jadi BFR-nya adalah 6 ya. Maka panjang record fisiknya bisa kita hitung seperti ini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan satuannya gitu ya. Nah, di sini record fisiknya ditanya adalah inci. Ya, jadikan inci gitu ya. Kalau inci kan 0,6, ini kan sudah satuannya inci gitu ya. Jadi nggak perlu kita ubah ke apa, di sini kan ada inci gitu ya. Perlu kita ubah ke karakter. Tetap gitu ya. Nah, yang ini yang perlu diubah. Kita lihat ini 60 kali 500 ya. 60 kali 500 kan berarti kan di dalam satu blok tadi kan ada 60 record dan 60 kali dimana setiap record ini kan bendanya adalah 500 ya. Nah, kalau kita 60 kali 500 kan satuannya karakter ya. Nah, karakter kan yang ini karakter ditambah inci kan nggak nyambung jadi hasilnya kan. Nah, sehingga yang karakter ini perlu kita ubah supaya satu inci ya dengan dibagi 1.600 karakter. Hingga nanti ketemunya satuannya ya inci ya. Perhitungan 60 kali 500 dibagi 1.000. Kemudian hasilnya adalah 19,35 inci ya. Yang dibutuhkan untuk menyimpan 60 record tadi ya. Record tadi di dalam disk ya. Oke, kemudian bila record logic itu tidak di blok ya, jadi tidak menggunakan blocking, yaitu jika ukuran record logicnya kita anggap sama ya dengan ukuran record fisik, maka ukuran record fisiknya nah seperti ini. Jadi 500 karakter. Jadi kalau tidak menggunakan teknik blocking kan seperti ini. Kalau dia tidak menggunakan teknik blocking ya berarti kan langsung record-recordnya yang disimpan gitu ya. Nah, jadi gini ya, jadi ada R-nya gitu. Warna hijau gitu. Ya, gini. Jadi ini adalah R1, R2, R3, R60 ya. Karena datanya kan ada 60 ya. Ini ya kita anggap ini di sini ada 4, 6, 9 dan seterusnya. Kemudian tadi di depan itu sudah dijelaskan kalau ada record berarti ada IRG
ya, IRG. Saya menambahkan IRG, IRG. Ini ada IRG-nya ya. Ini ada record di dalamnya ya, ada record 4, 6, 7 dan sebagainya. IRG, ya. Ini. Oke, kemudian kalau kita hitung kembali ke rumus perhitungan, kalau kita hitung berapa inci sih butuhnya untuk menyimpan 60 karakter ya, tanpa 60 record tanpa menggunakan teknik blocking ya. Ya, kita anggap jadi, nah setiap record itu kan punya ini ya, punya punya IRG masing-masing ya, punya IRG masing-masing. Misalnya saya ini satu bagian nih, satu record gitu ya, ini satu recordnya dianggap ya, gitu ya. Jadi dalam satu record itu terdapat IRG tambah panjang R-nya ya, panjang R1 atau R2 gitu ya. Nah, oke ya. Jadi nah tinggal dijumlahin aja langsung gitu ya. Nggak mau susah-susah pakai rumus gitu ya. Jadi R1 tambah IRG tambah R2 tambah IRG tambah R3 tambah IRG gitu ya, seperti itu lah ya. Tapi karena kita anggap ini R-nya sama gitu ya, jadi ya langsung aja 0. Tapi kan IRG-nya kan ada 60 ya, ada 60 IRG 0,6 ya. Dan R-nya juga karena panjangnya sama kan ya. Ini kan misalnya record projectnya sama dengan ukuran project gitu ya. Jadi R1-nya sama dengan R2, R3 sampai R60 sama. Dimana berarti kan R-nya ada 60 juga ya, 60. Ini 60, 500 kali 60 ya. Nah, jadi perhitungannya ini dulu ya, dihitung dulu ini baru dikali 60 ya. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai 0,6-nya kali 60 baru ditambahkan 500 karakter per 1600, nanti hasilnya beda ya. Dihitung dulu nih, ini kan untuk satu yang saya kotakan ini kan untuk satu record ya. Record kan terdiri dari panjang karakternya, R-nya ditambah IRG-nya ya. Baru nanti setelah ketemu nilai satu record dikali ya. Ini penyamaan satuannya juga supaya jadi inci gitu ya. Kalau menggunakan non-turning blocking, nilai record panjang record fisiknya adalah 54,75 inci ya. Ini 54, kalau kita lihat slide sebelumnya, itu kalau yang menggunakan teknik blocking 19 ya, hampir 20 lah. Nah, bisa lebih banyak itu ya, jadi pengurangan penggunaan kapasitas media penyimpanan kalau kita menggunakan teknik blocking ya. Ini bisa ini disebutkan ya. Nah, oke, kalau di sini bisa disebutkan bisa menghemat 35,4 inci ya kalau menggunakan teknik blocking kan, karena ada penghematan itu ya kan nanti ruang penyimpanan dari hard disk itu kan ya kita bisa gunakan untuk menyimpan data yang berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambarannya sama ya seperti yang ini. Kalau yang ini menggunakan non teknik blocking, nah kira-kira gambarnya seperti ini, di mana setiap record itu ada IRG-nya ya. Record ada IRG-nya. Kalau menggunakan teknik blocking, nah di setiap bloknya itu baru ada IBG.
Kemudian ya. Kemudian kita lihat nih teknik blocking. Parameter dasar blocking faktor. Nah, tadi sudah lihat ya di gambar ada istilah BFR yang memberikan sejumlah record yang diharapkan dalam satu blok ya. Tadi kan contohnya BFR-nya sama dengan 5 ya tadi. Ya BFR sama dengan 5 berarti ada 5 record yang ada di dalam satu blok. Blocking adalah penempatan sejumlah record pada suatu blok ya, record length ya atau panjang recordnya menentukan metode blocking. Ini ada 3 metode blocking ya. Jadi tergantung dari panjang recordnya ini menentukan metode blocking. Ada 3 metode. Yang pertama adalah fixed blocking. Kemudian yang kedua adalah variable length spanned blocking. Ketiga adalah variable length unspanned blocking. Kita lihat satu-satu. Untuk yang fixed blocking, dalam metode ini jumlah record pada suatu blok itu kita anggap sama ya dengan jumlah record pada blok lainnya. Dari panjangnya ya itu sama ya. Batasan dalam penggunaan metode fixed blocking ini yang pertama adalah panjang recordnya itu harus tetap fix ya. Ini kita lihat gambarnya aja. Jadi panjang record dari R1, R2, R3 ini harus sama gitu ya. Harus tetap, nggak boleh berubah ya. Kalau ingin menggunakan teknik fixed blocking. Ya, jadi selanjutnya record length ya, panjang recordnya harus lebih kecil dari block size ya. Nah, block size kita lihat dari gambar ini kan dari ujung ya, dari kiri blok sampai kanan blok gitu ya. Itu kita block size B ya. Saya gambar tadi sebelumnya, inisialnya B gitu ya. Jadi ya panjang recordnya itu nggak boleh lebih besar daripada block size ya. Misalnya block size-nya di sini adalah 100, maka recordnya nggak boleh lebih besar dari 100 ya. Jadi harus lebih kecil atau sama dengan ya. Paling panjang ya sama dengan ya sama dengan B-nya block size. Oke, kemudian rumus blocking faktor BFR-nya adalah B dibagi R ya. Karena kita dianggap sama ya, kalau blocking ini kan panjang recordnya tetap ya, tinggal panjang B-nya dibagi R ya, B-nya 100 dibagi R-nya berapa gitu ya. Panjangnya ketemu jumlah record yang bisa ditampung oleh satu blok ya. Jadi kita contohnya misalnya ini B-nya 100 byte, recordnya 30 byte ya. Nah, rumusnya kan B dibagi R, B-nya 100 dibagi 30 ya. Ini harusnya 30 nih ya. 30 100 bagi 30 nih. Ini hasilnya adalah 3,33 gitu ya. Ya, tapi kita bulatkan ke bawah ya. Jadi kalau 3,33 ya bulatkan ke bawah, berarti dalam satu blok tuh hanya bisa memuat 3 record dalam ya. Kalau 3,33 kita tambahkan 0,3 berarti kan hanya sebagian record yang bisa disimpan. Nah, sisanya mau disimpan di mana? Oke, gitu ya kalau teknik fix block. Kemudian nah ini teknik blocking ini ya ada di track, setiap track gitu ya. Tadi dari sektor ya, beberapa sektor cluster itu blocking itu berada di situ. Jadi nanti kalau track satunya habis ya pindah aja ke track 2 gitu ya, menyimpan data. Kalau track 2-nya habis pindah ke track 3 dan nah, di sini kita lihat contohnya misalnya R-nya adalah 30 ya. Dan ada block size-nya adalah 100. Kalau kita jumlahkan di sini kan ada 3 R ya. Berarti 3 kali 30 90. Nah, ada sisa 10 byte
yang tidak terpakai, ya, bagian yang ini. Bagian yang ini yang menjadikan jadi pemborosan ruang, ya, pada teknik fixed booking, ya. Jadi kita nggak bisa menyimpan data. Untuk record berikutnya disimpan di blok berikutnya, ya, karena R4 ini misalnya di sini R4 nih, nah sisanya ini 10 ya, 10. Tapi R4 ini panjangnya lebih dari 10. Nah, kan nggak bisa dibagi dua gitu ya. Mau nggak mau ya recordnya R4 ini disimpan di teknik blocking di blok yang kedua, ya, yang berikutnya. Ya, jadi nanti ada sisa lagi 10. Nah, kalau semakin banyak bloknya ya makin banyak tuh, sisa 10 kali berapa lah, berapa banyak bloknya itulah jadi poros, ya, media penyimpanan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah variable length spanned blocking, ya. Dalam metode ini record-record di pad, ya, dikelompokkan pada blok berukuran dan dipecah. Nah, bila menemukan gap antar blok, jika ketemu gap antar blok atau IBG gitu ya, di gap antar bloknya ya IBG gitu ya, dipecah. Nah, kalau ini ya bedanya antara variable length spanned blocking dan fixed blocking. Kalau yang spanned block ini bisa dipecah gitu ya, bisa dipecah, di recordnya dipotong, ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini dulu. Di sini record length itu dapat lebih besar dari block size, ya. Kalau yang fixed blocking kan nggak boleh lebih besar dari block size. Tapi kayak spanned blocking boleh lebih besar, ya. Di sini kita lihat misalnya R1-nya 30, R2 30, R3 30, R4-nya 30, ya, 30. Kalau kita jumlahkan berarti B-nya itu ada berapa ini? 30 tambah 30 tambah 30 90 tambah 20, ada 110 byte, ya, untuk B-nya. Nah, sedangkan di R4 ini kan 30 ya. Nah, sisanya dulu 20 di blok 1, sisanya yang 10 di blok 2, ya. Oke, lanjut. Nah, gitu ya, terusnya sampai bisa dipotong-potong, ya. Untuk panjang karakternya atau panjang recordnya itu, kalau yang spanned blocking karena sifatnya variabel, ya, nggak tetap, hanya recordnya bisa berbeda-beda, ya. Ini kita lihat ada yang 40, ada yang 60, ya, ada yang 30, itu bisa berbeda-beda. Ini kalau kita lihat gambarnya tadi, kalau kita bandingkan dengan gambar fixed blocking, itu kan kalau fixed blocking itu kan ada ruang kosong, ya, yang tidak terpakai. Kalau yang di spanned blocking tidak terlihat itu ruang kosong, ya. Jadi semua ruang itu terpakai di teknik spanned blocking, ya. Jadi eh, bisa lebih hemat, ya, dalam proses datanya. Selanjutnya, nah, kita lihat ini keuntungan, ya. Keuntungan kalau yang spanned blocking dapat menampung record-record dengan ukuran yang lebih besar dari block size-nya, ya. Ini block size-nya, gitu ya. Di ya berbeda dengan fixed blocking kan harus lebih kecil dari block size, ya. Kemudian tidak ada ruang yang terbuang karena blocking. Kita lihat nggak ada ruang yang terbuang, ya, nggak ada, semua terpakai semua, ya. Nah, di sini kita lihat kalau track satunya habis, gitu ya, misalnya R6 nih, R6 itu data yang terakhir disimpan karena panjang. Nah, karena track satunya habis, pindah ke track yang kedua, ya, di blok yang pertama, di track kedua, ya, pindah gitu ya, di dipotong. Kemudian kerugiannya sulit dalam implementasi, ya, karena proses pecahan tadi, ya.
Kemudian record yang berada pada dua blok itu memerlukan waktu lama dalam pencariannya. Misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin mencari nih data R4 ya, record keempat. Karena dia ada di blok 1 dan 2, ya, maka butuh waktu ya, butuh waktu untuk menampilkan data tersebut ya, mendapatkan data tersebut. Ya mencari dulu butuh waktu. Oh, R4 ada di blok 1 dan blok 2 ya. Kemudian digabungkan ya. Digabungkan dulu baru ditampilkan ya untuk record keempat. Dan sama seperti ini juga record 6 ya. Jadi apa? Digabungkan dulu baru ditampilkan. Ini R9 juga ya. Kemudian file sulit diupdate ya, file sulit diupdate. Nah, ya kalau kita lakukan update ya bisa terbayang tuh bagaimana nanti apa posisinya itu ya. Kalau R5-nya kita update ya, recordnya bisa panjang, bisa pendek. Tapi kan nanti akan berubah. Kemudian yang ketiga ya, variable length unspanned blocking ya. Dalam metode ini hanya record-record yang utuh yang ditempatkan pada suatu blok ya. Yang ini variable length unspanned blocking. Nah, kita lihat di sini kan di sini dijelaskan record-record yang utuh yang ditempatkan pada suatu blok. Jadi yang utuh, tidak ada yang dipenggal-penggal, dipotong-potong seperti yang span blocking ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, nah, kalau R4-nya nggak cukup di sisa yang 30 ini, R4-nya kan 40 byte ya. Tapi yang sisanya dari blok 1 30 yang nggak cukup, berarti otomatis ya pindah ke blok yang berikutnya ya. Nah ini ya prosesnya gitu ya, R1, R2, R3, R4, R5. Nah ini gabungan dari yang fixed blocking dan spinning blocking ya. Kalau yang spinning blocking dia ngambil record-recordnya gitu ya. Kalau yang dia mengikuti fixed blocking untuk panjang karakternya apa untuk recordnya tidak bisa dipotong gitu ya. Nah, itu dia mengikuti fixed blocking ya. Jadi kalau yang spinning blocking dia mengikuti record-recordnya panjangnya boleh tidak tetap gitu ya, bisa berbeda-beda. Di sini ada 30, ada 50, ada 20 ya. Jadi bisa berbeda-beda. Ya, jadi yang C ini gabungan dari fixed blocking dan paired blocking. Nah, ini ya track 1, misalnya track satunya udah penuh, ada data R6. R6 ini panjang nih, nggak cukup 20 ya udah pindah ke blok berikutnya di track 2 ya. Ini kita lihat keuntungannya, implementasinya lebih mudah dibandingkan dengan spanned blocking ya, karena tidak ada pemotongan record-recordnya, jadi nggak ada proses gabungan recordnya gitu ya, karena recordnya udah di satu tempat. Dari record nomor 3 ya udah di satu tempat, ini nggak perlu digabungkan lagi yang ada di blok yang berbeda. Kemudian jumlah record per blok itu bervariasi gitu ya, kan tadi ada 30, ada 40, ada 50. Makanya recordnya bervariasi, beda-beda, tidak tetap. Kemudian jika record length-nya bervariasi gitu ya, pemakaian tempat sebanyak karakter ya. Dari jumlah karakter tadi ya. Atau saya kan ya jumlah karakter namanya berapa, itu ditambahkan misalnya NIM-nya, tambahkan IPK-nya, tambahkan alamat rumahnya gitu ya. Itu kan mempengaruhi jumlah karakter. Kerugiannya adalah banyak ruang terbuang karena proses blocking gitu ya. Kerugiannya banyak ruang terbuang ya. Nah, proses blocking ya seperti ini kan sisanya 30, ini sisanya 20, nah ini sisanya berapa ini nggak tahu ya, itu kan terbuang gitu ya, terbuang. Nah, ya nggak bisa kita simpan juga untuk data yang berbeda ya.
Kemudian record length-nya harus lebih kecil sama dengan block size. Kalau ada record yang panjangnya lebih besar dari block size, ya nggak bisa pakai yang spanned blocking gitu ya. Kita harus pakai yang spanned block. Kemudian ada kemungkinan recordnya panjang dan ada ruang kosong. Ya kalau recordnya panjang ya karena syaratnya record length-nya lebih kecil sama dengan block size, nggak bisa tersimpan data itu ya. Kemudian perhitungan blocking faktor BFR-nya pada variabel length blocking itu bisa kita lihat ya di slide berikutnya ini. Kalau tadi kan yang kalau fixed blocking kan rumusnya cuma BFR-nya sama dengan B dibagi R ya. Nah, kemudian kalau yang variabel length itu setiap blok itu memerlukan satu marker ya. Ukurannya biasanya dinyatakan dengan notasi M. Ini kita lihat. Nih yang spanned blocking ini kita lihat rumus apa BFR-nya ya. Nah, ini rumusnya sudah dari apa dari ya ahlinya yang merumuskan ya. Kalau ditanyakan kenapa rumusnya seperti ini, ya saya tidak bisa menjawab ya. Ya karena rumusnya sudah paten seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa merumus gitu ya. Kemudian kita lihat nih, sebuah blok pointer P pada blok berikutnya harus disertakan pada setiap blok ya. Nah, P ya. Jadi kalau kita akan rugi ada bloknya ya, bloknya gitu ya. Ini ada apa IBG gitu ya, IBG. Nah, apa pointer gitu ya, blok pointer ini harus disertakan pada setiap blok. Jadi setiap blok itu punya blok pointer ya. Nah, biru misalnya, ya. Ini blok pointernya. Inisialnya P gitu ya. P, P, P ya, pointer. Kemudian ukuran blok efektif ya. Di efektif. Nah ini saya gambar dulu record. Dalam sini ada recordnya ya. Record 1, record 2 gitu ya. Record 3 gitu ya. Ya. Jadi ukuran blok efektif nah, ya setelah dikurangi pointer jadi B ya, jadi panjang tadi kan panjang apa kan B ya, B ini B, jadi B dikurangi P ya, B dikurangi P, ini B-nya dikurangi P, nah ketemu ukuran blok efektifnya ya, yang khusus ya menampung recordnya berapa ya panjangnya, setelah dikurangi pointer. Ya pointer ini sebagai penanda juga gitu ya, penanda dari setiap bloknya ya, mulainya dari mana. Kemudian ukuran record itu ditambah marker gitu ya. Itu kita tulis nih recordnya R, markernya M ya. R ditambah M. Jadi marker itu ada di setiap apa record ya. Marker itu ada di setiap record. Nah ini ya. Ada M, ada markernya gitu ya. Nah, ini ya markernya. Ini ya, jadi ada markernya.
Nah, itu ada markernya ya. Jadi ya markernya ya karena apa? Ini kan panjang recordnya kan berbeda-beda ya. Jadi berbeda dengan yang fix blocking tadi karena panjangnya tetap. Ya, misalnya panjang recordnya klien tetap ya, misalnya 100, berarti 100 karakter berikutnya berarti record yang kedua ya. Nanti 100 record berikutnya lagi record ketiga gitu ya. Nah, kalau yang panjang karakternya punya recordnya berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk mendeteksi apa batas awal dan akhir dari record tersebut kan perlu marker. Ya, makanya digunakanlah marker. Nah, sehingga rumusnya kalau kita lihat rumusnya BFR sama dengan B kurang P dibagi R tambah M ya. Oke, seperti ini ya. Jadi B kurang P dibagi R tambah M ya. Contohnya di sini block size-nya B-nya adalah 100 byte, P-nya adalah 2 byte saja, panjang recordnya ini pakai rata-rata saja ya, karena variabel length ini kan panjang recordnya kan bisa berbeda-beda ya. Contoh saja ini panjang rata-ratanya 30 byte, dan kenyataannya kan misalnya R1-nya 30, R2-nya 60, beda-beda ya. Tapi itulah kenyataannya. Tapi ini kita contoh aja nih, contoh perhitungan kita ambil rata-rata 30, untuk markernya 1 byte. Kita masuk rumus ya, 100 kurang 2 dibagi 30 tambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi dibulatkan ke bawah ya. 100 kurang 2, 98 dibagi 31 ya. 31, 3 ya. 3 kali 31 kan 93. Nanti ada hasil 0 komaan gitu ya. Dan dibulatkan ke bawah 3. Jadi untuk yang standard blocking ini, contoh ya perhitungan ini ya. Jadi di dalam satu blok itu maksimal bisa memuat 3 record ya. Maksimal bisa memuat. Selanjutnya kemudian yang unspanned blocking ya. Unspanned blocking di sini unspanned blocking itu tidak menggunakan pointer ya. Ini kita coret aja di sini, enggak ada gambarnya. Tidak digunakan karena tidak ada pointer ya. Ya. Kemudian pengganti pointer ini pakai rata-rata ya, rata-rata ukuran ruang blok yang terbuang itu adalah setengah R ya, setengah dari panjang recordnya. Tetapi blok pointer itu tidak digunakan. Jadi ukuran blok efektifnya adalah B kurang setengah R ya. Kita lihat rumusnya sama yang kita bandingkan dengan yang sepeda blok. Jadi yang ini aja yang berbeda ya, B kurang P yang tadi, ini B kurang setengah R. Untuk perhitungannya di sini nggak ada P-nya ya, berarti langsung aja 100 kurang setengah kali 30 dibagi 30 tambah 1 ya. Akarnya. Kira-kira 2 ya. Kira-kira 2 record yang bisa disimpan di dalam satu blok. Nah, 2 record ya, karena banyak yang terbuang ya. Kalau kita lihat dari gambar yang di awal tadi, kalau yang tadi blocking selain ada IBG yang membuat boros gitu ya, ya ada ruang kosong ya, karena dari sisa dari hasil teknik blocking tersebut ya. Ini pemborosan ruang ya, waste away itu ya, terjadi karena gap antar blok ya, karena ada apa gapnya ya. Kemudian ya IBG lah gitu ya istilahnya. Kemudian ruang tidak terpakai pada blok karena blocking itu sendiri ya. Jadi karena teknik
teknik blocking itu sendiri yang ruang tidak terpakai ya, yang tadi. Nah ini kan sisa 30 ini kan terjadi karena teknik blocking ini ya. Sisa 20, sisa berapa lagi nih, sisa yang ini itu kan terjadi karena teknik blocking itu sendiri ya. Kemudian adanya marker dan block pointer ya, ini membuat boros juga. Ada marker, ada pointer. Nah, coba kita anggap tidak ada marker, tidak ada pointer, kan bisa memuat record yang lebih banyak ya di dalam satu blok. Nah ini yang membuat menjadi boros juga gitu ya, adanya marker dan pointer. Kemudian tidak semua ruang yang disediakan Piranti itu terpakai ya. Ya kembali ke tadi ya, yang sisa-sisa tadi ya nggak terpakai, tidak bisa dipakai ya untuk data yang lain. Kemudian penandaan record ya, penandaan record ya, untuk penandaan record ya. Dan record digunakan untuk mengetahui awal dan akhir dari suatu record pada suatu blok ya, markernya. Kalau yang fix blocking dia nggak perlu marker gitu ya, karena sudah sifatnya konstan tetap. Udah langsung tadi seperti saya bilang, kalau panjangnya setiap record 100 ya, nanti sistem operasinya deteksi aja gitu ya. Jadi untuk karakter 101 sampai 200 berarti record kedua. Karakter 201 sampai 300 berarti record ketiga dan seterusnya. Jadi nggak perlu marker. Untuk yang variable record length itu perlu marker gitu ya. Ini gambarnya seperti inilah tadi yang sudah saya gambarkan tadi. Kemudian kita lihat ada teknik penandaan marking gitu ya. Pengguna markernya ya. Bisa yang pertama bisa menggunakan separator ya markernya. Yang kedua menggunakan indikator panjang record length ya. Yang ketiga menggunakan tabel posisi. Kita lihat dulu yang pertama, kalau menggunakan separator ya, misalnya di sini separatornya pakai tanda pagar atau crash gitu ya, atau mau pakai simbol yang berbeda bisa juga gitu ya. Contoh aja ini misalnya, jadi pembedanya ya, pemisah antara data mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C ya dipisahkan dari tanda pagar ini. Ya contohnya kalau yang pernah kita gunakan itu ya pada saat registrasi kartu SIM ya, kan ada yang via SMS gitu ya. Via SMS, kalau kita tulis SMS kan biasa ditulis apa namanya dulu ya, kalau nggak salah nama, kemudian pisah pagar, kemudian nama pagar lagi nomor kakak ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu kan ada tanda pagar itu yang pemisahnya ya, pemisah dari data. Nah, itu separator ya. Kemudian, nah ini kalau yang kedua adalah menggunakan indikator panjang record ya. Jadi misalnya contohnya kita lihat di gambar, mahasiswa A itu panjang recordnya 5 gitu ya. Ditulis 5 sebagai markernya gitu ya. 5. Mahasiswa B panjang recordnya ada 6 karakter gitu ya. Berarti 6 ditulis 6. Di sini mahasiswa C 8, mahasiswa D 7. Misal mahasiswa E ya, mahasiswa E itu datanya hanya 3. Ya udah 3 markernya. Jadi nggak mesti berurut gitu. 6, 7, 8 nggak mesti. Jadi tergantung panjang recordnya. Kemudian menggunakan tabel posisi ya, position table. Dan bentuknya seperti ini. Jadi posisi-posisinya di mana dulu ditulis ya. Ya posisi ini bisa berupa alamatnya, pointernya gitu ya. Jadi ditulis dulu pointernya di depan, nih bagian depan. Jadi markernya bagian depan, baru setelahnya data-datanya. Ya. Bisa seperti ini.
ya ada Iya. jenis marker. Mau nanya Pak, Ya gimana? yang biasanya dipakai teknik yang mana? Nah, semuanya dipakai ya. Oh, bebas aja. Bebas. Oke. Jadi, ya di sistem operasinya sih. Semua dipakai. Jadi kita mengetahui cara kerjanya gitu ya. Semua jadi ya sudah ada di program di situ. Oke Pak, makasih. Oke. Kemudian lanjut ya. Kemudian transfer rate. Ini transfer rate ini cara untuk mengetahui gitu ya kecepatan transfer data aktual dari memori utama ke memori sekitar atau sebaliknya. Kalau kita ingin misalnya ini waktu yang dibutuhkan untuk membaca satu record, nah kira-kira rumusnya gimana? Nah rumusnya seperti ini ya. T ini ya transfer rate ini ya TR ya, sama dengan R dibagi T-nya ya, kecepatan ya waktunya gitu ya. Kemudian nih kalau ditanyakan apa sih yang dibutuhkan untuk mentransfer dalam satu blok gitu ya, lanjut. Dan ini istilahnya blok transfer time ya, BTT. Jadi B dibagi T ya. Nanti kita lihat ini ada contoh. Blok transfer time ditentukan oleh ukuran bloknya ya, B-nya. Kemudian ada istilahnya bulk transfer rate ya, T aksen ya. Di sini adalah transfer rate yang memperhatikan adanya selang waktu ketika gap-gap dan area non data dilalui ya. Non data itu ya berarti selain record itu ya, record ini kan yang saya gambarkan hijau-hijau ini. Dan non data ini ya ada pointernya, dia lewat pointer, lewat marker, lewat ini IBG. Nah itu dihitung juga di dalam bulk transfer ya. Itu rumusnya ada ini aksen sama dengan T dibagi 2 baru dikali R dibagi R tambah min ya. Ini ya pemborosan tadi ya, rumus yang di slide di awal sebelumnya. Bulk transfer ini dipengaruhi oleh ini ada dua, pengaruh gap dan blocking pada transfer rate ya. Di gap dan dan blocking ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh SIG pada transfer rate. SIG ini istilah yang sudah di pertemuan pertama ya. Ada SIG time, ada latency time. Nah kalau SIG time ini waktu yang diperlukan untuk dari awal sampai ketemu ya, ketemu di posisi track yang di mana data itu disimpan ya. Nah misalnya kita ingin mencari data nih, suatu data ya, sistem operasinya gitu ya, sistem operasinya bekerja, dia yang akan menggerakkan kepala baca atau tulis ya di hard disk itu, dimulai dari awal sampai ketemu track, posisi tracknya. Misalnya datanya ada di track kelima, nah kepala bacanya itu ya harus ada di posisi track kelima gitu ya. Waktu yang dibutuhkan itu kita sebut dengan seek time ya. Kalau latency time itu waktu yang dibutuhkan setelah dari track itu ketemu ke sektor atau klasternya, posisinya di mana tetap datanya. Itulah. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Kalau nggak salah di video yang saya masuk di pertemuan pertama ada juga ya, seek time dan latency time. Ya. Kemudian, nah ini contoh perhitungannya. Ya, jadi ada perhitungan tadi ya sampai BTT-nya ya, W-nya. Jadi bisa dilihat ini perhitungannya, ini rumus-rumusnya. Untuk yang 3 metode tadi ya. Jadi ada metode fixed blocking, variable standard blocking, ada variable uncertainty. Ya. Di sini kita lihat ya. Nanti itu lihat aja nanti ya, ini. Saya langsung lihat hasilnya aja ya. Ini kalau kita menggunakan yang fixed blocking ya. Kita lihat langsung yang BTT-nya ya, BTR-nya.
907,8 byte per second ya. Proses kecepatan pengiriman datanya ya, pengaksesan datanya 900,8 byte per second kalau menggunakan fixed blocking. Kalau menggunakan spanned blocking ya, kecepatannya adalah 67,8 byte per second ya. Ini rumusnya tadi ya, berdasarkan yang tadi di slide ini tadi. Kalau yang spanned blocking yang ada pointernya ya, B kurang P dibagi R ya. Kemudian ya kalau yang unspanned blocking reaktannya adalah 820,5 byte. Ya, kalau kita bandingkan ya, nah ini kan berhubungan dengan kecepatan ya, jadi semakin cepat ya semakin bagus gitu ya. Jadi kalau kita yang lihat ini fixed blocking 900-an ya, buat transfer 867, kalau yang ini yang unspanned blocking 820. Jadi yang paling cepat itu adalah proses yang unspanned blocking ya. Unspanned blockingnya lebih cepat dalam proses transfer datanya, aksesan datanya. Nah, ini perhitungannya ya, di sini nggak ada pointer, pakai setengah R tadi. Oke, kemudian kapasitas ini ya sekarang kan sudah makin maju ya teknologi ya, kayak kapasitas dari RAM ya sudah sangat besar ya. Nah, kapasitas RAM ya sekarang kan sudah 16 GB ya paling besar kalau nggak salah. Kemudian hard disk itu sudah satuannya terabyte ya. Kalau CD blank ya 600 ya 600. Jadi DVD blank itu 4,7 GB ya. Itu sudah macam-macam sekarang kapasitasnya ya dari penyimpanan, media penyimpanan. Kemudian nah ini kita lihatnya untuk satuannya. Jadi yang perlu diketahui untuk satuannya ini ya, kalau ditanya 1 kilobyte itu berapa sih gitu ya. Sebenarnya kalau 1 kilobyte kayak kadang-kadang kan anggapannya 1 kilo ya 1000 gitu ya. Ya bukan 1000 gitu ya. Tapi dia 1024 byte ya. Nah, kalau yang ditanya 1 megabyte ya, itu berarti dia 1.048.576 byte ya. Seperti itu ya. Jadi 1 kilobyte itu bukan 1000 tapi 1002 ya. Kemudian ini panjang track ya, panjang track dan kapasitas track ya. Ya, kalau kita gambarkan ya, kalau masih ingat yang kemarin pembagian track gini ya, kan pakai lintasan gitu ya. Ini ya lintasan gitu ya. Ada gini lah ya. Jadi track itu kita bagi berdasarkan sektor ya, sektor kita bagi seperti potongan pizza gitu ya. Berdiri bagi sama besar gitu ya, dan sektor ya. Ada sektor 1, 2, 3 ya penomorannya. Nah, kalau untuk panjang tracknya berarti kan jumlah sektor dikali ukuran sektor ya. Jumlah sektornya misalnya kita lihat ini lingkaran yang teratas ini ya. Nah, jumlah sektornya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Baru dikali ukuran sektornya. Nah, ukuran sektor ini kira-kira berapa bit ya kepadatannya. Bisa dihitung dari situ untuk panjang track ya. Atau ya panjang
Ya, proses penyimpanan bit-bitnya ya, seperti saya gambarkan dulu. Kalau kita simpan data itu kan, misalnya bit 1. Nah, ya kalau kita simpan data kan, ini kan, ada bit 1, 0, 0, 0, gitu ya, 1, 0, nah, ini ya, itu kan bisa kita hitung ya. Kemudian track kapasitas ya. Kapasitasnya adalah kapasitas track yang digunakan untuk menyimpan data yang berarti menurut pemakaian ya. Jadi berdasarkan jumlah ini ya, apa, data yang bisa disimpan dari setiap sektornya tinggal dikali aja ya dari jumlah sektor. Nah, mungkin nanti bisa dibaca kembali ya pembagian apa, track, sektor, dan cluster ya. Oke. Kemudian block pointer. Nah, block pointer kan sudah ya tadi dibahas. Ya, block pointer, kemudian buffer. Yang terakhir adalah buffer. Nah, buffer ini merupakan bagian memori yang dicadangkan, di mana data secara sementara dipertahankan menunggu kesempatan untuk melengkapi proses transfer ya, ke atau dari alat penyimpanan media sekunder gitu ya, atau ke memori utama ya. Jadi dia sebagai ya kayak tadi ya saya apa bisa dianggap gitu ya, kita anggap sebagai jalan tol gitu ya. Jalan tol itu ada tempat istirahatan ya, kalau nggak salah ya, tempat istirahat namanya rest area gitu ya. Nah itu sebagai tempat sementara itu yang bisa disimpan data sambil menunggu kesempatan atau antrian untuk transfer berikutnya ya, atau jalan berikutnya, datanya terkirim berikutnya. Itu buffer. Buffer ini adalah data area yang secara bersama dihubungkan oleh device perangkat luas atau pemrosesan program yang beroperasi dengan kecepatan yang berbeda ya. Jadi dia menangkap menangani kecepatan yang berbeda supaya bisa terjadi proses transfer di antaranya gitu ya. Di sini contohnya misalnya yang tadi disebutkan proses pengiriman atau transfer dari media penyimpanan sekunder gitu ya ke memori utama atau sebaliknya ya. Kalau memori utama kan kecepatannya kecepatan cahaya gitu ya. Nah, misalnya datanya digunakan gitu ya, proses kan otomatis kan harus disimpan di ini ya, di RAM ya, misalnya supaya prosesnya lebih cepat. Nah, kayak saya buka PowerPoint ini kan pada dasarnya kan disimpan di RAM yang sudah terbuka ini ya, supaya proses aksesnya lebih cepat. Yaitu antara proses transfer itu perlu buffer ya, karena kecepatan antara memori utama dengan penyimpanan sekunder itu kan berbeda. Kalau memori utama itu kecepatan cahaya, kalau yang sekunder ya tergantung apa, media penyimpanannya ya, tergantung. Kalau kemarin kan ada jenisnya, ada drum, kalau ada yang hard disk ya, ada yang kepala bacanya tetap, ada yang kepalanya bacanya bisa bergerak, movable head gitu ya. Itu kan kecepatannya berbeda-beda ya. Nah, ada yang 10 pangkat min 1 detik, ada yang 10 pangkat min 2 detik, nah itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya bayangkan misalnya proses kirim datanya, transfernya dari memori utama ke sekunder gitu ya. Nah, kecepatannya kan pelan ya sekunder, tanpa melewati buffer gitu. Bayangkan. Nanti data yang dari memori utama ini kan langsung terkirim banyak gitu ya. Ya, ya untuk menyeimbangkan proses penyimpanannya kan, jadi media penyimpanannya kan misalnya hard disk ya, dia harus memutar sangat cepat sekali ya,
sehingga bisa proses menyeimbangkan kecepatan cahaya itu kan ya seperti itu ya. Jadi kalau kecepatannya cepat di hard disk muternya, rotornya cepat berputar ya, ada kemungkinan panas ya dan terbakar ya. Kalau bisa dibayangkan kalau kecepatan cahaya ya sangat cepat sekali ya. Nah kan nggak mungkin langsung seperti itu, sehingga perlu buffer ya untuk menyeimbangkan. Nah jadi memori utamanya kirim ke buffer dulu, nanti buffer ini ya menyeimbangkan kecepatannya dari media penyimpangan. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi sehingga proses transfernya tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya, nggak ada yang gagal. Nah, seperti itulah jadi bayangan dari buffer. Dan ini contoh di sini ya pengiriman seperti ini, ada CPU, ada komputer gitu ya. Nah, nanti ada yang per ini ya lewat buffer dulu gitu ya. Tapi ada buffer baru kembali ke uh, komputer yang berbeda kalau transfer sharing data atau apa gitu ya, sharing file. Misalnya di sini adalah pemakaian contoh pemakaian buffer ya. Itu sistem komputer dengan 10 pemakai ya. Nah, ini ada 10 pemakai, ada 10 CPU. Tiap pemakai menggunakan 2 file sekaligus ya. Bila diasumsikan setiap file itu menggunakan 3 buffer. Jadi satu file ini 3 buffer. Kalau 2 file ya berarti 6 buffer ya. Buffer. Kalau ada 10 pemakai berarti 10 kali 6 ya, ada 6 buffer yang diperlukan ya. Ya banyak yang buffer itu ada 6. Kemudian kalau disuruh hitung total kapasitas buffernya berapa, kan kapasitasnya tinggal dikali saja daya tampungnya berapa gitu ya. Di sini dicontohkan satu blok buffer itu bisa menampung 2 kilobyte ya. Kapasitas ya dikali aja ya, tadi banyak blok buffernya kan 60 kan, 10 kali 2 kali 3 ini kan sama ternyata kali 2 kilobyte. Kilobyte itu bukan 2000 tapi 2048 ya. Tadi kan 1 kilobyte itu 1024. Nah ini adalah hasilnya 122.880 yang diperlukan. Ini istilah-istilah yang dijelaskan dari pertemuan satu sampai sekarang ya, ada seek time, latency time. Yang hari ini tadi ada transfer rate, ada bulk transfer rate, ada block size, blocking factor ya. Sudah dijelaskan. Oke, ini latihan mandiri saja nih, hitung-hitungan ya. Bisa dicoba latihan mandiri. Oke, kira-kira materinya sampai di sini. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. tadi ada saya lihat yang contoh di fixed blocking itu yang slide ke-10 itu ada yang fixed blocking. Ini Bawah ya Pak, yang fixed blocking atas. Nah itu ya kan itu ada contohnya yang blocking factor itu kan dia B per R kan Pak. Nah block ya. size B-nya itu kan 100 byte, record length-nya itu 30 byte, tapi kenapa dia BFR-nya 100/3 dia Pak? Oh, tadi kan saya sudah koreksi tadi, ada saya tulis 100 bagi 30. 30 seharusnya ini ya. 100 bagi 30. Ini salah tulis saja ini, salah tulis. Seharusnya 100 bagi 30. Kan hasilnya kan baru sama dengan 3 kan. Ya. Salah tulis saja sih. Ya, nanti Oh ya, bisa dikoreksi sendiri ya. terima kasih Pak. Kemudian ada lagi? Tanya? Enggak ada? Cukup kayaknya Pak. Saya ada rencana ini buat forum ya. Nanti supaya ini kan belum ada tugas, belum ada kuis ya. Saya mungkin nilai keaktifannya nanti di forum ya. Nanti saya kasih apa pertanyaan, mungkin nanti bisa diberi tanggapan ya, kira-kira pengetahuan kalian tuh bagaimana ya.
nanti bisa di ruang forumnya bisa, kalau temannya ada yang mungkin nggak sesuai dengan pemikiran ya bisa ditanyakan gitu, saling diskusi gitu ya. Mungkin itu ya, nanti saya ya sebagai ini aja lah, saya ingin tahu kira-kira tingkat pemahaman kalian tuh sampai di mana ya setelah pertemuan 3 ini ya. Nanti link forumnya saya kirimkan di grup ya, di grup WA ya. Nanti ya silakan berpendapat lah, itu saya nggak batasi ya, pendapat macam-macam kan, beda pemikiran. Jadi saya belum, nanti saya share gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana? Udah nggak ada lagi ya pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau Cukup mungkin Pak. cukup ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan tuh ya. Untuk videonya nanti ya segera saya upload, soalnya ini paketnya tinggal dikit nih gitu ya. Belum sempat upload ini karena lumayan besar juga itu, satu video. Video minggu kemarin juga belum sempat saya upload ya. Jadi ya insya Allah minggu ini ya, barengan sama video ini materi sekarang. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Saya Pak, apa namanya, lupa mengisi absensi Oh, aja di WA aja ya. di grup, Pak. Ya di grup aja, namanya siapa? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya lupa. Soalnya kalau di chat ini kan saya close ini hilang informasi. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Oke, Pak. Pak, selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih, Pak. to change your